Yang aku tanya tadi itu, ruh kami itu berarti ruh Oke, yang 20 menit diciptakan. kita berikan orang Gitu ini ya? TikTokan. Oke, Bang Juma siap, Bang Erben Oke. siap. Sekarang bagaimana Iya. cara Allah menciptakan ruh itu ditiupkan ke dalam rahim Maria itu seperti apa? Oke, mulai. Iya. Saya sudah katakan kepada saudara, yang meniupkan itu adalah malaikat Jibril. Oke. Karena udah jelas tadi tuh. Tafsirannya kan seperti itu. Yang meniupkan adalah malaikat Jibril. Oke. Korelasinya Iya. di dalam Injil itu yang mengutus malaikat Jibril itu siapa? Injil yang Anda maksud yang mana ini? Ya kamu kutip tadi di dalam Injil Yohanes itu. Yang mengutus Jibril itu siapa? Allah, Bapa. Yang kemudian berdasar terhadap perintah permintaan Yesus itu sendiri. Oke. Yesus yang minta. Jadi, Ya. jadi apa korelasinya bahwa Jibril meniupkan roh ke dalam rahim Maria, tetapi di satu sisi Jibril itu diutus Allah atas permintaan Yesus? Masuk nggak? Cara berpikir gimana itu? Enggak nyambung, Bang. Enggak nyambung. Kenapa? Ya udah, Ini justru yang dibahas. Justru Bukan. karena nggak nyambung Begini. itu kamu Narasinya malah- begini, Bang Erben. Narasinya bukan begitu, Bang Erben. Loh, Yang diminta oleh Yesus itu adalah Roh Kudus, pengajar setelah Yesus, bukan dia minta untuk ditiupkan ke Roh Kudus itu siapa? roh ibunya, bukan. Roh Kudus itu siapa di Islam? Yang kau bilang? Roh Kudus itu Malaikat kan Jibril. Oke. Betul. Siapa yang meminta Jibril itu datang? Yesus. Oke, yang meminta Jibril untuk datang menyertai, Ya. mengajarkan. Berdasarkan Yesus. Yohanes ya, berdasarkan Oke. Yohanes ya. Tapi tetapi Yesus sendiri di dalam rahim Maria ditiupkan oleh Jibril gitu. Enggak ada korelasinya dengan itu. Coba, Enggak coba, ada. coba. Enggak ada. Tidak, Ini bentar. dengar dulu. Dengar dulu. Yang diminta oleh Yesus adalah Roh Kudus, penolong lain yang datang setelahnya. Sementara yang Anda bahas adalah tentang kelahiran Yesus. Oke, Kan lucu sekarang di situ. saya tanya sama kamu. Roh iya. Kudus yang dijanjikan Yesus itu kamu bilang Jibril kan? Iya, sesuai dengan permintaan Yesus. Coba Anda lihat di Oke. dalam Yohanes 14 itu. Tetapi di Quran Yesus yang kamu anggap Isa itu sendiri justru dia ditiupkan oleh Jibril. Nabi Isa alaihissalam. Iya, Oke. Nabi Isa itu bentar. Nabi Isa alaihissalam minta Kamu nggak kepada paham. Bapa. Dengar dulu. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, yang datang ini kemudian adalah roh penghibur. Roh penghibur ini kemudian yang mengajarkan segala sesuatunya kepada sang penolong ini, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Nah, apa kemudian kenapa harus lari ke dalam rahim? Oke. Apa hubungannya? Roh yang dijanjikan oleh Yesus itu siapa? Malaikat Jibril yang diminta Oke. kepada Bapa. Oke. Kan gitu. Yang diminta oleh Yesus itu malaikat Jibril. Oke. Terus kalau Isa versi Quran itu ada di dalam rahim Maria, siapa yang tiupkan? apa hubungannya ini, Bang? Loh, kamu bisa berpikir nggak? Maria hamil di dalam Quran itu karena ada roh ditiupkan oleh Jibril. Ya. Sementara di dalam kitab Injil, Jibril yang akan datang itu justru diminta oleh Yesus. Oleh Iya, apa Isa kamu bilang. itu Apa makanya hubungannya? Kamu nggak logik dong, bro. dengar dulu. Loh. Ini kan tadi ceritanya Anda membawa tafsir. Tafsirannya kan jelas Jibril meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Oke, Maka lahir Jibril. Isa alaihissalam. Oke. Lahir Jibril. Nabi Isa. Bentar. Nabi Isa kemudian minta kepada Bapa untuk mendatangkan kemudian malaikat Jibril, Oke. ya kan? Jadi Untuk datang Nabi kepada Isa- baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa Jadi- masalahnya? Nabi Isa meminta Jibril datang Meminta kepada Allah agar Oke, mengutus Nabi- malaikat Jibril. agar mengutus malaikat Jibril. Oke, pertanyaannya sekarang. Ya. Terus Isa di dalam rahim Maria itu kok bisa ada? Siapa yang mengadakan dia di dalam rahim Maria? Allah Subhanahu wa taala. Oke, caranya bagaimana? Dengan mengutus malaikat Jibril menyampaikan kepada Maryam sebagaimana Oke. Lukas 1, Matius 1. Oke. Oke? Malaikat Jibril datang pada bulan ke-6 kepada Maryam Konek. menyampaikan itu. Konek kan? Nyampe kan? Loh. Jibril datang kepada Maryam
Gabriel datang kepada Maria. Dengar Nyambung kan? dulu. Dengar Kan gitu. ya. Terus Di dalam Injil yang kamu kutip secara salah tadi, Isa yang kamu samakan dengan Yesus itu meminta supaya Jibril datang melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. ya betul. Tetapi di dalam Quran justru Maryam hamil karena ditiupkan oleh Jibril. Dua hal yang Iya. bertentangan. Kok bertentangan? ngerti sih? Kok bertentangan? Ya bertentangan lah. Coba saya uraikan di mana pertentangannya. Oke? Maryam. Yesus, bentar. Dengar dulu. Dengar dulu. Pertentangannya di mana? Maryam hamil karena Jibril meniupkan roh ke dalam rahim Maria. Oh ya, selesai sudah. Sementara Yesus di dalam Alkitab itu meminta Jibril untuk meneruskan apa yang sudah dia ajarkan. Meminta kepada Dia Bapa meminta kepada Bapa. agar Bapak mengutus kembali Oke. sosok yang datang ke ibunya setelah ibunya akan mengandung dirinya. Sekarang Apa aku masalahnya? Aku masuk ke Alkitab. Bisa aku ditaruh di tempat yang besar, host. Oke. Gak ada masalah di situ, Bung. Bentar, Di lihat dalam ya. Dipes nggak Aku bisa. akan minta kepada Bapak. Pertanyaannya, Ya, apakah Jibril pernah memanggil bahwa Allah itu sebagai Bapa? enggak. Oke, terima kasih. Terus, Nah, terus apa dia masalahnya? akan memberikan kepadamu. Ini kepadamu siapamu di sini? Bani Israel. Murid-murid. Kalau kamu Murid-murid. berkata- Oke. Iya betul, murid-murid Bani sekarang- Israel, bukan Kristen. Oke. Terus? Mau murid-murid Yesus ini kan? Iya Tanya, betul. Apakah Jibril pernah berjumpa dengan murid-murid Yesus? Enggak pernah, karena Oke. murid-muridnya itu mati semua, Artinya- dibasmi oleh Paulus. Nah, artinya kamu Artinya? buta sejarah. Kenapa? Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan ya. Ya, terus? Supaya Terus? siapa di sini mu itu? Murid-murid Yesus. Murid Yesus, 12 betul. Iya, 12 murid Yesus tidak pernah dibasmi oleh Paulus. Karena di Siapa dalam bilang? Kisah Rasul 15, Petrus, Yakobus, dan Paulus dengan Yohanes dan lain-lainnya, mereka masih berkumpul bersama. Kisah Rasul 15. Jadi Oh, kamu enggak, buta salah sejarah. itu cerita salah, yang oke. kemudian dengarkan. Oke, sekarang- Di enggak, kisah enggak, para kita rasul buktikan. 19 nomor 2 kata kepada mereka, Kisah Rasul sudahkah 15? kamu menerima Roh Kudus? Bentar. Ketika kamu Kisah menjadi Rasul percaya. 15, kamu Akan itu tetapi asal mereka bunyi menjawab, saja. Belum. Kamu asal bunyi. Dengar, lihat. Bahkan kami belum pernah mendengar Ini, bahwa ini, ada Roh lihat. Kudus. Oke, lihat. Kisah para rasul 19 nomor 2. Kisah Coba Anda baca. Rasul. 19 nomor 2. Bentar. Kisah Sudahkah Rasul kamu menerima Roh 15? Kudus ketika kamu menjadi Oke, percaya? ya, nih. Kisah Rasul 15. Ini sidang di Yerusalem. Sidang di Yerusalem ini 12 murid Yesus ada di situ. Kecuali Yudas. Artinya kamu buta sejarah lagi di sini. Oke, bukan. saya buktikan. Anda juga harus membedakan. Jangan enggak ngomong. Anda juga harus membedakan Dengarin ya. bahwasanya Enggak. murid Yesus itu sudah dianiaya oleh Paulus. Kamu salah. Baca Lukas 21 nomor 8 nomor 12. Kisah Rasul Sebelum 15, terjadi penyesatan, Kisah sebelum Rasul antikristus 15, melakukan aksi ini penyesatan, Kisah Rasul 15. terlebih dahulu Lihat, murid-murid Yesus dianiaya, Bung. Kamu itu buta sejarah. Oh Kamu bukan, itu buta Anda sejarah. yang Bentar. Anda yang menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab Oke. saudara. Lukas Saya 21 buktikan. coba Anda buka. Berani enggak Anda buka tuh? Enggak. Lukas 21. Kisah Rasul 15 kita baca aja. Jangan ke situ. Ya. Di buku pertamanya Lukas. Catatan pertama Lukas yaitu kitab Lukas. Kisah para Rasul itu adalah buku kedua. Oke, Ayo. Kisah Rasul Buku 15. pertamanya Lukas mengakui sendiri bahwa Yesus menerangkan murid-muridnya sebelum datang antikristus, dia terlebih dahulu dianiaya. Dianiaya oleh siapa? Siapa yang menganiaya murid angkatan pertama? Paulus. Kamu harus dikasih data supaya nggak bisa ngomong. Anda memberi saya data, saya juga memberikan Anda data di dalam kitab saudara. Lukas 21, penyesat itu diminta oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat. Tetapi sebelum penyesat itu datang, kata Yesus, terlebih dahulu kalian dianiaya, disesa, bahkan dibunuh di antara mereka. Itu dalam kitab saudara sendiri loh. Kemudian kisah para rasul 19 nomor 2. Ya, sebentar. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Lihat dong, lihat. Bahkan kami belum pernah Teman-teman, mendengar semua bahwa ada Roh perhatikan ya. Kudus. Injil Lukas ditulis tahun 57 sampai 60,
sedangkan Kisah Rasul ditulis 57 sampai 62. Sama tahunnya, hanya surat Kisah Rasul itu lebih muda 2 tahun. Tapi awal Nah, tulisannya sama. berarti sebenarnya Oke. yang saya bilang, Bukan, Lukas kamu itu sudah kitab salah. Lukas. Kitab Kisah Rasul Lukas 15. itu adalah kitab Kisah pertama Rasul yang 15 ayat dituliskan. 6. Lihat ya, Kisah Rasul 19 Lebih duluan Oke, lebih duluan Lukas 21 Bang daripada Kisah Para Rasul. Mana lebih duluan? Udah ditunjukkan data, kau hanya pakai congor aja, Bro. Lihat. Mana duluan? Mana Maka- duluan? Jujur. Duluan mana Kisah Para Rasul dengan kitab Lukas? Ini datanya, lihat ini. Ya. Injil Lukas ditulis tahun 57 sampai 60 Masehi, sedangkan Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas tahun 57 sampai 62 Masehi. Ini datanya ini. Mana duluan ditulis? Mana duluan? Sama-sama waktu awal ditulis. Nah, kau ketawa aja. Jangan begitu Awal, Bang iya. Erben. Jadi Anda Kisah itu Rasul- seorang penginjil Kisah yang Rasul- jujur dong. Kisah Rasul itu 15 ditulis ayat 16. belakangan, Bung. Jangan Kata Buri layar besar. jangan Anda Layar besar. jangan Lihat. membohongi Maka, jemaat-jemaat Anda lihat gitu ya, loh. Lihat. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan hal itu. Kata siapa beberapa itu? waktu lama berlangsunglah pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus. Oke, kalau dibaca ini seterusnya di dalam data ini 12 murid Yesus ada. Di sini ada Barnabas dan semuanya. Petrus itu siapa? Pemimpin para rasul. Jadi kamu hanya modal congor, Bro. Enggak Kamu dong, bukan Bang. sejarah. Kalau Anda mengatakan Oke, Anda ya. mengatakan saya modal congor, justru Anda melakukan tipuan Dari barusan. tadi. Anda melakukan tipuan. Anda Oke. mengaku bahwa Kisah Oke, Para sekarang Rasul kita lebih dulu kembali. daripada Lukas. Saya Itu kembali tipuan ke nyata Yohanes. itu. Saya akan Bung. melanjangi kamu sekarang. Yohanes Ini 14. justru Anda menelanjangi Lihat diri ya. Anda sendiri. Lukas Aku lebih akan duluan meminta ditulis kepada daripada Bapa. Kisah Para Rasul. Aku Ayo. akan minta kepada Bapa dan ia akan memberi padamu kepada murid-murid seorang Aduh, penolong lain. roh Kapan apa ini yang ada murid-murid- dalam diri saudara kapan Erben ini? murid-murid menerima seorang penolong ketika peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul 2. Ya, jadi Kisah Rasul pasal 2 itu ada peristiwa Pentakosta. Disitulah murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2. Supaya yang menyertai kamu selama-lamanya. Kisah Para Rasul Menyertai 19 kamu nomor siapa di 2. sini? Sudahkah Yang kamu menyertai menerima kamu Roh selama-lamanya? Kudus? Siapa di sini kamu murid-murid Ketika Yesus? kamu Yaitu menjadi kebenaran. percaya, Oke. Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada yang disebut Roh Kudus. Jadi kamu dari tadi itu hanya modal bikin aja, Bro. Kisah Betul. Para Rasul, Bung. Yohanes Kisah 16, Para Rasul saya bukan 19 lagi nomor 2. Katanya Tadi kepada kan ya. mereka, Yohanes sudahkah kamu 16. menerima Roh Kudus? Mereka menjawab Oke. tidak. Bahkan mendengarnya kami tidak pernah dengar siapa itu. yang Apa belum itu menerima Roh Roh Kudus di situ? Kisah Rasul berapa tadi? Kisah Rasul berapa? 19 nomor 2. 16. Ya. Itu ketika Apolos masih di Korintus, bukan kepada murid-murid. Nah, Baca kalau ayat 1. kalau murid-murid Wah, Yesus itu Paulus dengar. menjelajah Dengar. dalam pedalaman dan tiba di Efesus. Yang belum menerima Roh Kudus di sini siapa? Jemaat yang dilayani Paulus di Korintus dan di Efesus. Makanya kalau baca pakai mata, bukan pakai pantat. Kamu itu gimana sih? Nah, tadi kan saya Ayat 1, katakan ayat 1 lihat saya dulu. katakan kepada saudara. Bukan baca ayat 1 itu. Oke, Galatia 1-nya Anda baca. Oke, enggak apa-apa. Baca. Galatia 1 Anda Kau baca. lari aja kau dari. Supaya Anda tahu bahwa apa yang Baca Anda pakai narasikan mata. itu, Sudahkah kamu apa yang menerima Roh Anda Kudus? narasikan Dapat itu kamu di sini. tidak Kamu sesuai di dengan sini fakta, itu sesuai dengan tulisan adalah Paulus. Jemaat di Korintus dan di Efesus. Betul. Sekarang mari Oke. kita lihat di Yudea siapa di Yudea? Siapa yang di Ada Yudea? lagi. Ya enggak, murid-murid Yesus itu yang di Yudea siapa? Di tanah Yudea. Makanya gimana? Yesus sampai sekarang pun banyak. Jadi Galatia jangan 1, kau bilang, tetapi yang di wajahku Kisah Rasul 19 itu, wajahku tetap itu tidak menuju dikenal kepada oleh itu. jemaat-jemaat Yesus di Yudea. Aduh, kamu itu. Ayo. Hanya modal congol aja, tapi enggak. Galatia 1, Bung, Galatia 1, Bung. Pengakuan Paulus, tetapi wajahku 1. tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mau lari kemana, Erben? Saudara tidak akan bisa menang di sini dalam arti kata dalam menyajikan data. Kenapa? Lukas sendiri, Anda akui bahwa lebih dulu catatan Kisah Oke, Para kamu Rasul salah. daripada Lihat. kitab Lukas. Kamu gitu salah loh. lagi baca ini. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Ini. Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan Dan dari terus? semua saudara yang bersama-sama dengan aku
kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia Terus? menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menuju kepada ini jemaat Galatia. Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Terus? Ya udah. Kamu modalnya hanya ngomong aja tapi nggak ada datamu dari tadi. Saya Loh, kembali ke Yohanes 16 tadi kan sekarang. saya menyajikan kepada saudara Oke, bahwa lihat ya. murid-murid Bentar. Kristus Saya ingin itu validasi tidak satu-satu. dikenal di Yudea gitu loh. Oke, loh. Di mana dia nggak pernah dikenal di Yudea? Kau asal ngomong aja. Lihat ayat 13. Tetapi Yakin? apabila ia datang, Yakin yaitu tidak ada kebenaran, dalilnya itu? perhatikan ya. Ia akan menuntun kamu kepada kebenaran sebab ia berkata-kata dari dirinya sendiri. Saudara Erben yakin tuh. Bentar. Tadi kamu katakan bahwa Jibril itu adalah roh kebenaran atau roh kudus. Di sini dikatakan bahwa roh kebenaran itu akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, apakah Jibril berkata-kata dari dirinya sendiri? Atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya dari Allah, kan jelas. Berarti ayat ini tidak sesuai. Karena di sini dikatakan roh kudus atau roh kebenaran itu berkata-kata dari dirinya sendiri. Jibril Ya. berkata-kata dari Allah, bukan dari diri sendiri. Nah, yang dikatakan oleh Ya. Yesus itu, dengar dulu. Oh, kamu itu. Dengar dulu. Tetapi Yesus segala sesuatu mengatakan, yang didengarnya itu yang dikatakannya. Ia Iya. akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan Nah, ya. Yesus memberitakan Perhatikan, bahwa dia akan dengar dulu. memuliakan aku. Yesus Dia mengatakan akan bahwa memuliakan Roh aku. Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, Bung. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sendiri. Oke. Tetapi Terus segala sesuatu apakah itu yang adalah didengarkan Tuhan? dikatakannya, ia akan Apakah itu memberitakan. Tuhan? Dengar dulu, apakah itu Tuhan? Apakah ada Tuhan tidak mendengarkan, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Itu Tuhan KW, Bung. Perhatikan di kalimat berikutnya. Ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan segala sesuatu kepada yang diterimanya daripadaku. Nah, Jadi Roh Kudus itu berbicara dari apa yang disampaikan oleh Yesus. makanya dikatakan apa? Dia akan memuliakan ini. aku. Oke, siapa Dia yang akan memuliakan Yesus? aku. Siapa yang Jelas Jibril yang memuliakan Yesus. Oke, Jibril memuliakan Yesus sebab Iya, sebab Yesus itu nabi dan rasul kepada Bani Israel. Lihat kalimatnya lihat. Sebab Jibril akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku dari Yesus. Nah, Yesus mengatakan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Oke, dengarkan Kan dulu. itu. Kan Oke, itu poinnya. segala sesuatu yang Yohanes Bapa 16 punya. nomor 15. Terus? Nah, Lihat. terus? Ia akan lihat. Ia akan memberikan apa? kepadamu yang diterimanya dari siapa? Daripadaku. Siapa di sini? Yesus. Oke, ya sudah. Jadi Jibril menerima terus wahyu apa? dari Yesus ya. Oh, bukan begitu poinnya. Jadi- baca awal katanya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Berarti Oke. ketika Allah berfirman kepada Jibril, Yesus mengklaim itu juga adalah firman-Nya. Kenapa? Karena dia juga adalah utusan Allah. Oke, sekarang Itu saya tanya sama itu kau. di situ tuh poinnya. Nah, sekarang saya Sesuatu jelaskan yang kepada Bapak punya. Sekarang saya tanya, apakah Jibril pernah memanggil Allah sebagai Bapa? Tunggu dulu. Kenapa orang Yahudi memanggil Bapak Tuhan itu sebagai Bapak? Kenapa? Loh, Bapa itu artinya sumber. Ya, itu dia. Oke, Bapak sekarang Jibril artinya pernah adalah Bapak pernah nggak anak. Jibril memanggil apa? Allah itu sebagai Bapa? Di dalam pemahaman kami sebagai seorang Muslim, kami memahami bahwa Allah menyatakan diri berdasarkan kaum di mana Allah itu mengutus para nabi. Oke. Oke. Sebab aku berkata, perhatikan di sini ya. Ia akan memberitakan kepadamu segala yang apa diterimanya daripadaku. Pertanyaan saya sama kau. Kalau Yesus Nabi Isa yang kau samakan tadi, dia ada di dalam rahim Maria karena ditiupkan oleh Jibril sendiri. Tetapi di sini bahwa Jibril itu sendiri juga menerima pengajaran dari Yesus sendiri. Gimana itu? Gimana? Isa yang kau samakan dengan Yesus ada di dalam rahim Maria karena ditiupkan oleh Jibril ke dalam rahim Maria. Sementara di sini Jibril itu sendiri menerima wahyu dari Yesus untuk diajarkan kepada Muhammad. Oh, salah Anda, salah. Bukan Loh, begitu ini poinnya. Kalimatnya gimana ini? Kalimatnya Bukan. gimana? Dengarkan Iya dulu. di sini siapa? Bentar. Iya di sini siapa? Anda Dia lihat di dong. situ. Iya siapa di sini? Ayat berapa? Iya. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor Ayat berapa? 15. Iya siapa di sini? Iya. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, Jibril. iya di sini siapa? Nah, Jibril.
Jibril. Ku di sini siapa? Yesus. Oke, terima kasih. Artinya Terus apa Jibril masalahnya? akan memberitakan kepada Enggak begitu. apa yang diterimanya daripadaku. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, Loh. segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Ini klaim siapa? sudah. Ini klaim Artinya, siapa? Ini klaimnya klaim Yesus. siapa? Nah, Klaimnya sebagai apa Yesus. dia? Sebagai apa? Sebagai anak Allah, sebagai firman Allah. Sebagai anak Allah di situ maksudnya apa? Ya, sebagai Allah itu sendiri? Bukan Anak Allah sebagai firman. Allah itu sendiri? Anak Allah sebutan kepada firman Allah yang Bentar dulu, Bang. Nah, itu dia makanya. Makanya saya katakan ketika Yesus mengatakan Oke. segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Itu klaim Yesus. Karena dia adalah utusan Tuhan. Tetapi bukan Perhatikan ya. Bentar dulu Bang Di dalam Erben. kalimat ini, Bang Erben perhatikan, ditahan bentar. dulu. Kita mau tambah lagi 10 menit lagi atau gimana nih? Bentar. Kita Dia tambah akan lagi, Bang. memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kabar Dia Bang akan Erben. memberitakan Pak kepadamu Erben, apa yang keluar, diterimanya Pak Erben. daripadaku. Bentar. kalimat Iya, karena ini segala dikatakan sesuatu oleh yang Yesus. Bapak punya, karena segala sesuatu yang Bapak punya adalah Oke. aku punya. Nah, sekarang firman yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sabar ya, saya emot dulu. Mungkin guys, maaf tadi kita mau memberikan orang ini 20 menit waktu Oke, TikTokan. Biar kalian tidak heran di bawah kenapa orang ini di atas. Ini segmennya segmen TikTokan saling jawab. Inilah namanya TikTokan. Kita tambahin Oke. lagi 10 menit untuk orang ini ya. Kawan-kawan nggak Oke, apa-apa. sebentar. Saya mengikuti narasimu. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Pertanyaannya, apakah Jibril itu punyanya Bapak? Ya, betul. Dia ciptaan Oke, Bapak. berarti Dia utusan Bapak. berarti Jibril ciptaannya Yesus atau punya Oh, nggak bisa. Loh, Anda kamu salah nggak memahami. konsisten. Dengar dulu. Jadi, konsisten gimana? Dengar dulu. Saya lebih Dengar paham dulu. daripada Anda. Segala Yesus sesuatu yang mengatakan, Bapak punya dengar. adalah aku Yesus punya. mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku Waduh. sendiri. Bagaimana Dengar dulu. mungkin kemudian Yesus yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya Waduh, sendiri, kamu itu gimana? Anda Dengar pahami dulu. bahwasanya Yesus itu adalah Bapa. Dengar dulu. Pernyataan Yesus kan sudah jelas tuh. Segala sesuatu yang Bapak punya, aku punya. Bentar. Oke? Ya, segala sesuatu yang Bapak punya adalah Aku punya. Yesus. Oke. Itu klaim, itu Jibril klaim. punya. Oke. Itu Jibril klaim kan? Oke, Jibril punya siapa? Punyanya Allah. Oke, berarti Malaikatnya Jibril punya Allah. Yesus kan? Makhluknya Berarti Jibril Allah. punya Yesus kan? Klaimnya Yesus berdasarkan segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Yes. Oke. Loh, Bos, kok ketawa? Terima Kok kasih. ketawa? Saya pikir udah cukup. Udah. Nah, sekarang giliran saya menjelaskan. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Nggak punya host. Sebab Cukup. itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kalimatnya, kau analisanya salah. Bagaimana ceritanya analisanya salah? Dari Yesus kau mengatakan, kesalahan. satu, aku Yang tidak pertama berkata-kata kau dari katakan diriku bahwa sendiri. Paulus membunuh para rasul. Aku Yesus. datang Salah. bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak tahu hari kiamat. Tetapi ketika aku mengatakan segala sesuatu yang Segala Bapak punya sesuatu adalah aku yang punya, Bapak punya itu adalah aku bukan punya. berarti, itu bukan berarti aku adalah Intinya, Bapak. Oke, saya Aku ini tunjukkan utusan data. Bapak. Kamu Makanya nggak tunjukkan katakan, data. aku Saya dan pikir Bapak bisa adalah jadi host. satu. Aku Host tidak juga berkata-kata selain apa yang diperintahkan Bapak untuk aku katakan. Kan begitu Cuma ini poinnya. asumsi bebas kamu. Oh, Anda yang asumsi bebas. Masakan Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Ilmu dari mana? Semua. Ilmu dari mana Anda mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Ilmu dari mana? Dari mana aku mengatakan Yesus Bapa itu sendiri? Nah, ini tadi Anda mengatakan, Anda mengartikan pernyataan Yesus ketika Yesus mengatakan, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan Kamu itu kepadamu kayaknya- apa yang diterimanya kamu daripadaku. punya telinga atau apa ini, Jum? Loh. Kau yang bilang tadi. Sekarang oke, Iya. kita kembali. Iya, saya paham. Tapi saya harus pahamkan kepada saudara perkataan Yesus, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Oke, kau setuju dengan ayat ini? Setuju saya, karena dia adalah Oke, nabi, sekarang dia saya adalah tanya. utusan Allah. Oke. Oke, sekarang saya tanya. Jibril oke. punya siapa? Jibril punyanya Allah. Oke, berarti Jibril punyanya Bapa adalah Betul. punyanya Yesus. Ya. Betul. Terima kasih. Klaimnya siapa? Klaimnya siapa? Dengar dulu, Klaimnya klaimnya Yesus. siapa? Klaimnya Yesus. Yesus. Baik. Oke. Oke, mantap. Siapa yang mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Siapa? Oke. Ikut tanya dulu sama kau, temanku. tidak dapat berbuat Yesus. apa-apa dari Itu klaimnya diri siapa? sendiri. Itu klaimnya siapa? Baca ayatnya dong semua. Coba di mana ya? Pasti kamu Yohanes baca.
Enggak dong. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat Oke. apa-apa dari diriku sendiri. Oke, kita Yohanes baca ya. 12 nomor 49. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu apa maksudnya? Segala sesuatu yang Bapa punya aku punya. Maksudnya aku ini utusan Bapa. Oke, kita Begitu. Bukan diartikan Oke, Yesus Yohanes itu 5. adalah Bapa itu sendiri. Begitu Yohanes loh, 5, Bang coba. Erben. Baca. Yohanes Yohanes 5 nomor 30. Oke, kita baca bersama-sama ya. Silakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Titik koma. Ya. Aku menghakimi sesuai Ya. dengan apa yang aku dengar. Artinya Yesus hakim. Ya. Dan penghakiman adil. Dia menghakimi sesuai dengan pendengaran yang didengar. Siapa yang didengar? Oke. Yang didengar siapa? Bapa di surga. Oh, di surga. Oke. Dan penghakimanku adil. Sebab Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, lalu kehendak siapa? melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Betul. Udah Oke. selesai. Artinya kamu Selesai sepakat ya? dengan ayat ini. Iya, Sepakat berarti dengan ayat Yesus ini? bukan Bapa, betul? Betul? Memang betul. Yang mengatakan Yesus udah. Bapa itu Udah selesai. Makanya ketika Anda memahami Oke. tadi Yesus mengatakan segala Oke. sesuatu Bapa punya adalah aku punya, itu artinya Yesus itu Oke, hanya sudah. utusan, hanya Oke. duta, bukan Bapa itu Oh, sendiri, kamu- Bung. Gitu Kamu dari tadi loh. kok ngawur sih? Ya, kok Iya, gaul betul. pula? Anda Iya, yang betul. Anda yang mengimani tadi bahwa yang punya Jibril itu adalah Yesus. Kan gitu. Jadi berdasarkan Quran, penjelasanmu tadi, Yesus itu bukan utusan, tapi Yesus itu adalah tiupan Jibril. Iya, tiupan Jibril. Kenapa? Allahu Akbar. Karena roh Allahu dari Allah Akbar. ditiupkan oleh Jibril kepada Maria. Masya Allah. Jadi kamu jangan katakan bahwa Yesus Isa berdasarkan Quran itu adalah utusan, tapi tiupan Jibril. Iya, tiupan Jibril. Udah kawan, udah. Oke, Udah, jadi Saudara mulai Erben, malam ya. hari ini kamu menghabiskan bahwa Yesus itu bukan utusan tapi tiupan Jibril. Nah itu, ini coba lihat. Anda mulai menggunakan mimbar gereja Anda untuk Loh, memfitnah saya. Ya, aku memakai data-datamu kok. Bisa dicek semua. Mana data saya mengatakan Oke, bahwa At-Tarim. Nabi Isa itu bukan utusan Allah? Ini At-Tarim ini. Kenapa At-Tarim dengan itu adalah- At-Tahrim? Ada Jangan apa dengan dikatakan. At-Tahrim? Oke, Maria hamil karena ditiup sama. Ditiupkan oleh Jibril. Ya Terus? sudah, betul kan? Jadi Isa itu tiupan Jibril. Iya, karena dia diutus oleh Allah. Ya sudah. Jadi Allah mengutus Jibril untuk meniup Maria. Jadi Maria Sebagai hamil apa karena tiupan nantinya? Jibril. Anaknya nantinya itu sebagai apa? Ya sebagai nabi berdasarkan Quran. Sebagai Oke, nggak utusan apa-apa. kan? Oke. Sebagai utusan, Bang. Jadi jangan dipelintir-pelintir itu. Loh, mana sebagai utusan orang-orang ditiup kok? Kalau diutus Loh, itu sesuatu yang sudah ada. Itu Contoh, proses kalau cuma penciptaannya, diutus, Bang. Ya udah. Itu Mana proses ada. penciptaannya, Bang. Jadi Isa itu diutus dari mana? Diutus dari Allah. Oke, diutus Cara dari pengutusannya Allah. Siapa yang diutus Allah? Maryam, Oke, siapa yang diutus Allah? malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam Oke, untuk memberikan informasi ke Maryam agar Informasi bahwa atau ini yang ditiupkan itu apa itu? roh, Informasi atau ditiupkan? informasi Artinya, bahwa dia roh. akan mengandung. Di sini di ayat ini nggak informasi bro, tapi ditiup do bro. Di surah Maryam itu, Bung, Ini, dijelaskan, aduh, aku kamu tuh. adalah utusan. Ini Rasulullah Lihat, ilaikum. Saya kamu Jibril ini, utusan dan Allah kepadamu dan untuk Maryam, memberitakan lihat ya. tentang kehamilanmu. Nih, lihat. Engkau akan Aku mengandung baca, seorang anak bernama aku Isa baca putra kitab Maryam. suciku ini. Dan Maryam putri Imran ini Sublewi yang ia memelihara kemaluannya, kehormatannya, maka Terus? kami tiupkan ke dalam dari ruh kami dan ia Ya. membenarkan dengan kalimat Tuhannya dan kitabnya dan ia adalah termasuk dari orang-orang yang taat. Di sini yang terus? ditiupkan apa itu? Yang ditiupkan roh, Oke, yang meniupkan siapa? Jibril, Oke, Jibril meniupkan roh yang dari. dari Allah. Oke, berarti Maria hamil karena tiupan dari Jibril. Betul? Betul. Oke, terima kasih. Nah, terus apa masalahnya? Ya sudah, Maryam ditiup sama Jibril. Itu aja. Iya. Apa masalahnya? Enggak ada masalah. Teman-teman, kalian harus tahu bahwa Aduh. yang membuat Maria hamil.
Ini kan dikatakan qala inna ma ana rasul rabbiki li ahabili laki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku ini Maria. Jibril utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Apa masalahnya? Aku anggap aja ini hiburan. Jadi mulai Ya malam sama. ini Justru saya ternyata terhibur Maria dengan Bang hamil Erben. bukan karena Allah, tapi karena Jibril juga. Jadi Allah dengan Jibril, Allah dengan Jibril bekerja sama untuk membuat Maria hamil. Tetapi di sisi lain dikutip dari ayat Alkitab bahwa Isa itu Allahu meminta Akbar. kepada Allah untuk mengutus Jibril. Yang mana yang Allahu betul? Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang pertama, sudah ya. Maryam itu perawan, Oke. Kemudian malaikat Jibril datang memberitakan tentang kehamilannya. Memberitakan Kemudian atau dia meniupkan? hamil. Bentar, memberitakan atau meniupkan? Qala inna ma ana rasulu Ini rabbiki meniupkan. li ahaba Mana laki fakra? gulaman Ini, zakiyah. Nih. Loh, ini ayatnya Maryam ayat Ini. 19, Bung. Jadi, Sesungguhnya apa ini aku salah? Jibril hanya utusan Tuhanmu Oke, untuk ini menyampaikan. Loh, kok Oke, salah? ini- Apanya yang salah? Ini Apanya yang salah? meniupkan itu apa itu? Roh dari Allah. Sebelumnya Oke. kan disampaikan dulu, Bang. Indah Oke. seketika langsung ditiup. Oh. Disampaikan dulu. Oh, Wahai berarti- Maryam, aku ini utusan Tuhanmu. Lalu prosesnya terjadi peniupan setelahnya, Berarti- kan gitu. Berarti Jibril itu membawa berita sekaligus meniupkan ya. Betul. Oke, terima kasih. Iya. Oke, Terus waktunya sudah pas Oke, habis. terima kasih. Jadi di sini Nggak saya apa-apa, nggak apa-apa. bahwa Saya TikTokan hanya butuh ini datanya kok. sudah puas ya, dua-duanya sudah puas saling jawab.